Selamat siang Bapak dan Ibu dosen penguji, dan selamat siang juga Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irsafdillah Ilham dengan NIM 2010852-2015. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan seminar hasil dari penelitian saya yang berjudul Strategi Diplomasi Diaspora dalam Mendukung Kepentingan Nasional India pada masa pemerintahan Narendra Modi. Dan selanjutnya, kita akan masuk kepada latar belakang. India merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi cepat setelah melakukan reformasi ekonomi di tahun 1950-an. Adanya hal ini telah menimbulkan kepercayaan diri bagi negara India dan mengklaim negara sebagai negara rising power. Adanya klaim ini juga didukung oleh pengamat hubungan internasional lainnya, mengingat India sudah tergabung pada organisasi internasional seperti G20 dan juga organisasi regional seperti BRICS. Adanya status rising power yang dimiliki oleh India ini tentu akan memberikan juga tantangan yang besar bagi negara India. Karena pada saat ini, di sistem internasional sudah terdapat kekuatan-kekuatan global yang mengisi perannya masing-masing di sistem internasional. Sehingga kehadiran India sebagai negara rising power akan berpotensi memberikan ancaman kepada kekuatan-kekuatan global saat ini, dan tentu akan berpotensi juga merusak hubungan bilateral negara India dengan negara-negara kekuatan global saat ini. Sehingga hal ini mengharuskan India untuk membentuk langkah strategis dan tepat dalam upaya menaikkan negaranya sebagai rising power, akan tetapi juga tidak merusak hubungan bilateral dengan negara-negara lainnya. Sehingga India membentuk langkah akomodasi dengan kekuatan-kekuatan besar di internasional untuk tetap terhubung dan juga akan mendukung statusnya sebagai negara rising power. Sehingga India juga membentuk eh, upaya akomodasi melalui diplomasi publik India. Diplomasi publik India dibentuk dengan tujuan untuk mendukung kepentingan nasional India untuk mendapatkan tempatnya di sistem internasional dan perundingan internasional, sekaligus mendapatkan pengakuan sebagai negara rising power. Hingga pada tahun 2014, Perdana Menteri Sri Narendra Modi terpilih dan memberikan babak baru tentang bagaimana upaya akomodasi diplomasi publik India dengan menggunakan soft power. Pengamat melihat tentang bagaimana Perdana Menteri Modi melakukan penggunaan soft power pada politik-politik luar negerinya. Adanya hal ini telah memberikan corak baru kepada politik luar negeri India, yang mana hal ini juga akan mendukung visi India untuk tetap terhubung dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya, yang juga tidak akan merusak hubungan bilateral dengan kekuatan-kekuatan besar yang ada saat ini. Melalui kebudayaan dan kebijakan luar negeri yang dibentuk oleh Modi, India berupaya untuk tetap pada jalurnya sebagai negara rising power, akan tetapi juga ingin mendapatkan pengakuan hingga terhubung dengan kekuatan-kekuatan global yang ada saat ini. Namun dalam perjalanannya, Modi sadar dan ini juga sadar bahwa soft power sendiri tidak akan cukup dan tidak akan selalu efektif dalam upaya mempengaruhi negara-negara lainnya dan mendapatkan tempat di sistem internasional. Sehingga Modi juga melihat ada potensi yang dimiliki oleh India lainnya, yaitu diaspora India. Menurut data dari United Nations Department of Economic and Social Affairs di tahun 2020, mengatakan bahwa India merupakan negara dengan diaspora terbesar di dunia, dengan jumlah 17,9 juta yang tersebar di berbagai negara di dunia. Adanya angka ini telah mengalami pertumbuhan begitu cepat sejak di tahun 2000 yang hanya pada saat itu hanya 8 juta jiwa yang tersebar oleh diaspora India ini. Dan melihat hal ini, Modi berupaya melibatkan diaspora India ke dalam pembangunan hingga mendukung kepentingan luar negeri India. Bagaimana hal ini dilakukan oleh Modi? Yaitu dengan memproyeksikan soft power yang dimiliki oleh India dengan melibatkan diaspora India dalam proyeksi soft power tersebut. Kehadiran diaspora akan sangat penting dalam mendukung hingga mengefektifkan penggunaan soft power yang dimiliki oleh India untuk tetap terhubung dengan berbagai negara yang ada di dunia saat ini. Melalui beragam upaya, Modi telah mencoba untuk memanggil para diaspora India untuk kembali kepada tanah airnya, hingga menyampaikan pidato-pidato yang memotivasi hingga mengimpress pihak-pihak diaspora yang berbagai negara di dunia untuk kembali ke tanah airnya dan terhubung dengan negara India dalam mendukung negara asalnya untuk mencapai kepentingan nasional India. Modi percaya bahwa diaspora dapat berperan besar dalam mencapai kepentingan nasional India sebagai rising power dan juga untuk mendapatkan tempatnya di sistem internasional melalui kemampuan yang dimiliki oleh diaspora India. Mengingat diaspora India memiliki banyak privilege dan kemampuan untuk terhubung dengan organisasi-organisasi internasional dan negara-negara lainnya, yang mana hal ini akan memberikan potensi lobby hingga potensi koneksi yang besar dan penting bagi negara India. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti tentang bagaimana strategi diplomasi diaspora yang dilakukan oleh India dalam mencapai kepentingan nasionalnya pada masa pemerintahan Narendra Modi. Yang mana hal ini berperan dalam mendukung kepentingan nasional India sebagai negara rising power dan juga untuk mendapatkan tempat di sistem internasional.
Baik, selanjutnya, kita akan masuk kepada rumusan masalah. India merupakan negara rising power yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan tempat di sistem internasional. Dalam mendukung kepentingan ini, India membentuk langkah strategi akomodasi yang akan secara efektif untuk tetap terhubung dengan berbagai negara di dunia, akan tetapi tidak akan merusak hubungan dengan negara lainnya, khususnya kepada kekuatan besar. Melalui diplomasi publik, India berupaya untuk memproyeksikan penggunaan soft power yang dilakukan oleh Modi dengan melibatkan diaspora ke dalam strateginya. Adanya kolaborasi antara bagaimana diaspora India dan penggunaan soft power ini diharapkan akan mendukung hingga mencapai kepentingan nasional India untuk mendapatkan tempatnya di sistem internasional, tetapi dengan tidak merusak hubungan bilateral dengan negara-negara kekuatan lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian kali ini yaitu tentang bagaimana strategi diplomasi diaspora dalam mendukung kepentingan nasional India pada masa pemerintahan Narendra Modi. Selanjutnya, tujuan penelitian kali ini adalah melihat bagaimana strategi diplomasi diaspora dalam mencapai kepentingan India sebagai negara rising power yang dilakukan pada masa pemerintahan Narendra Modi. Dan selanjutnya, manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi wawasan serta pengetahuan akademis dalam kajian ilmu hubungan internasional terkait peran diaspora dalam diplomasi yang diaplikasikan oleh India. Selain itu, secara praktis, penelitian ini bermanfaat dengan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan luar negeri sebuah negara dalam melibatkan diaspora ke dalam agenda diplomasinya. Jadi tinjauan pustaka yang akan saya gunakan pada penelitian kali ini terdapat terdapat lima sumber pribadi saya akan gunakan, yaitu yang pertama adalah artikel yang ditulis oleh Ashima Sinha yang berjudul Partial Accommodation Without Conflict, India as a Rising Link Power yang dibuat dari tahun 2016. Selanjutnya juga terdapat jurnal yang dibuat oleh Rama Krishna Pradhan yang dengan judul India's Diaspora Policy, Evidence of Soft Power Diplomacy Under Modi yang dibuat tahun 2020. Selanjutnya, juga ada artikel dari Juno Guru Srinivas yang berjudul Modi's Cultural Diplomacy and Role of Indian Diaspora dan ini ditulis tahun 2019. Selanjutnya juga ada artikel yang dibuat oleh Shreya Chalagala yang berjudul The Diaspora and Indian Girl Story. Dan terakhir, jurnal yang ditulis oleh Adit Mazumdar yang berjudul India's Public Diplomacy in 21st Century, Component, Objective, and Challenge yang dibuat pada tahun 2021. Selanjutnya, kita akan masuk kepada kerangka konsep. Kerangka konsep yang saya gunakan sebagai peneliti pada penelitian kali ini adalah konsep yang diambil dari seorang mantan duta besar India dan sekaligus profesor dari India yang bernama Kishan S. Rana dengan jurnalnya yang berjudul Diaspora Diplomasi and Public Diplomacy. Dalam konsep ini, Kishan S. Rana mencoba menjelaskan bagaimana bentuk diplomasi diaspora yang dilakukan oleh negara melalui 4 komposisi utama, yaitu yang pertama adalah ada kebijakan diaspora yang berisikan tentang bagaimana eh, negara secara komprehensif mengelola segala urusan terkait diaspora. Selanjutnya, komposisi kedua yaitu membangun hubungan finansial yang berisikan tentang bagaimana negara mendorong diaspora untuk berinvestasi dan menggunakan uangnya di negara asalnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu membangun ikatan politik yang didefinisikan tentang bagaimana negara asal membentuk kebijakan dalam membangun hubungan politik dengan diaspora. Dan terakhir, diplomasi publik melalui diaspora didefinisikan tentang bagaimana manfaat diaspora dalam mendukung kebijakan luar negeri suatu negara asal melalui potensi peran yang dimiliki oleh diaspora. Kita selanjutnya masuk kepada metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yang peneliti gunakan kali ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan unit penelitian analisisnya adalah unit analisis strategi diplomasi diaspora dan untuk unit eksplanasinya adalah kepentingan nasional India pada masa pemerintahan Narendra Modi dan tingkat analisisnya adalah negara India. Sedangkan batasan penelitian yang digunakan oleh peneliti kali ini adalah dari tahun 2014 hingga tahun 2023, di mana periode ini merupakan rentang masa jabatan Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India. Teknik pengumpulan data yang gunakan kali ini adalah library research dan teknik analisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang penulis akan gunakan kali ini adalah yang bab 1 seperti yang penulis presentasikan sebelumnya yaitu pendahuluan. Bab 2 kepentingan nasional India sebagai negara rising power. Bab 3 kebijakan India dalam melibatkan diaspora. Bab 4 analisis strategi diplomasi diaspora dalam mendukung kepentingan nasional India pada masa pemerintahan Narendra Modi. Dan bab 5 dan yang terakhir berisikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bab 2. Bab 2
Bab 2 berisikan tentang kepentingan nasional India sebagai negara rising power. India dalam sistem internasional. Pertumbuhan perekonomian yang dialami oleh India sejak tahun 1990-an telah mendorong kepercayaan diri yang besar bagi negara India. Dengan mengklaim negara sebagai negara rising power, India mencoba terus meningkatkan negaranya hingga pengaruhnya dengan melakukan ekspansi ke negara-negara lainnya. India juga memiliki visi untuk menjadi negara yang memiliki tempat di perundingan internasional dan juga diakui sebagai negara rising power. Akan tetapi, kepentingan ini dapat menjadi ancaman yang serius bagi kekuatan global yang sudah memiliki perannya masing-masing. Sehingga India harus membentuk strategi dalam mengakomodasi kekuatan-kekuatan global ini agar tidak menimbulkan konflik-konflik baru bagi negara India. Yang mana hal ini tentu juga akan memberikan ancaman India sebagai negara rising power. Akan tetapi, kehadiran India bukanlah sebagai negara rising power yang memberikan ancaman kepada sistem internasional seperti yang dilakukan oleh negara-negara sebelumnya, seperti yang dialami atau yang dilakukan oleh Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya, India merupakan kekuatan dengan status quo yang berupaya untuk menggabungkan diri kepada sistem internasional, bukan untuk menantang adanya posisi sistem internasional yang ada saat ini. Melalui hal ini, India mencoba untuk membentuk strateginya secara tepat untuk membuktikan bahwa kehadiran India sebagai negara rising power bukan sebagai pemberi ancaman kepada kekuatan global saat ini. Justru kehadiran India dapat menjadi sebuah penyeimbang kekuatan baru atau memberikan sebuah kekuatan udara baru kepada sistem internasional yang ada saat ini. Selanjutnya, visi kebijakan luar negeri pada India pada masa pemerintahan Narendra Modi. Sebagai Perdana Menteri yang terpilih pada tahun 2014, yang mana pada masa tersebut merupakan masa India memiliki visi besar untuk mendapatkan tempat di sistem internasional, Modi secara mengejutkan hadir sebagai Perdana Menteri yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Pada awalnya, Modi hanya menyampaikan kampanye secara umum seperti memperbaiki perekonomian, memperluas lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Akan tetapi, justru di awal tahun masa jabatannya, Modi melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan oleh pengamat-pengamat hubungan internasional, yang mana em, Modi melakukan kunjungan ke negara-negara lainnya, khususnya negara-negara yang ada di kawasan Asia Selatan, yang mana hal ini tidak pernah dilakukan oleh Perdana Menteri India sebelumnya. Sebagai Perdana Menteri, Modi memiliki visi besar untuk membangun kepercayaan diri India yang lebih besar sebagai negara rising power. Melalui tindakannya, Modi berupaya untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan global yang ada saat ini. Modi memiliki visi besar bagi India untuk mendapatkan tempat di perundingan internasional. Salah satu yang terbaru adalah tentang bagaimana Modi melalui visinya memiliki keinginan besar untuk menjadikan India sebagai negara anggota Dewan Tetap PBB yang memiliki hak veto. Akan tetapi, Modi sadar bahwa visi besar tidak akan cukup melalui tindakan seorang Perdana Menteri saja. Sehingga, Modi membentuk langkah strategi. Sehingga, Modi melakukan strategi politik luar negeri lainnya, yaitu dengan melibatkan diaspora. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bab 3, yaitu kebijakan luar negeri India dalam melibatkan diaspora. Selanjutnya, kita akan masuk pada pelibatan diplomasi melalui diaspora oleh negara. Adanya kemunculan tentang diaspora dalam sistem politik internasional maupun hubungan internasional dimulai ketika munculnya paradigma untuk melibatkan aktor non-negara dalam jaringan transnasional. Adanya hal ini telah membuka pintu-pintu baru terhadap aktor-aktor non-negara di dunia, yang dalam konteks kali ini adalah diaspora, untuk lebih terlibat dan lebih mempengaruhi berbagai konteks di hubungan internasional. Dalam memanfaatkan hal ini, negara mencoba untuk melibatkan diaspora dalam mendukung kebijakan luar negerinya. Melalui peran dan potensi yang dimilikinya, diaspora diharapkan akan mendukung hingga mensukseskan capaian ataupun objektif kebijakan luar negeri yang diingin dicapai oleh satu negara. Diplomasi publik merupakan salah satu strategi yang secara efektif dapat melibatkan diaspora, mengingat kehadiran diaspora yang berada di negara lain di luar negara asalnya dapat mengkomunikasikan kebijakan, kebudayaan ataupun citra bangsa yang berasal dari negara asalnya kepada masyarakat asing yang berada di luar negara asalnya. Dan hal ini merupakan inti dari sebuah diplomasi publik. Kehadiran diaspora berpotensi besar dalam mendukung kebijakan-kebijakan luar negeri
di berbagai negara di dunia. Karena letaknya dan privilege koneksi yang dimilikinya memungkinkan untuk suatu negara dapat memanfaatkan diaspora untuk mendukung hubungan bilateral, regional maupun global sekalipun. Melalui perannya sebagai jembatan, lobby, ataupun advokasi, diaspora dapat memainkan perannya yang akan mempengaruhi sistem ataupun hubungan internasional yang ada saat ini. Dalam memaksimalkan hal ini, beberapa negara di dunia telah melibatkan diaspora dalam agenda politik luar negerinya melalui pembentukan institusi khusus diaspora, yang dimana adanya institusi ini akan mengarahkan secara lebih intens terkait apa visi ataupun apa yang ingin dicapai dari kehadiran diaspora ini. Selanjutnya, hak suara dalam partisipasi politik negara asal, yang mana hal ini sebagai bentuk pengakuan kehadiran diaspora ataupun bentuk penghargaan kepada diaspora atas kehadiran ataupun kontribusinya kepada negara asal. Melalui hak suara ini, diaspora dapat memberikan suaranya sebagai warga negara yang sah dalam pengaruhi politik dalam negeri suatu negara. Dan selanjutnya, yang terakhir yaitu kebijakan dui keluarga negara yang memberikan aksesibilitas kepada diaspora untuk terhubung dengan negara asalnya tanpa mengorbankan negara tempat tinggalnya pada saat ini. Ataupun kebalikannya, untuk tetap bagi diaspora untuk tetap terhubung dengan negara asalnya, akan tetapi juga bisa untuk juga mendapatkan pengakuan sebagai negara kewarganegaraan di negara tempat tinggalnya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada diaspora India. Diaspora India merupakan produk dari sejarah panjang proses migrasi dari India, di mana sejak abad ke-18 diaspora India sudah mulai disebarluaskan di berbagai negara yang digunakan sebagai pekerja pekerja kasar ataupun pegawai di negara-negara kolonial yang tersebar di berbagai negara di dunia. Kehadiran diaspora India telah menyebar ke berbagai negara dunia hingga pada abad ke-19 dan abad ke-20 mulailah kembali disebarkan diaspora ini awalnya kepada negara Afrika dan Kepulauan Afrika hingga pada abad ke-19 dan 20 dibawa ke negara-negara Eropa ataupun negara-negara Amerika ataupun negara-negara Asia lainnya. Yang mana hal ini telah menciptakan perjalanan panjang yang membuat India pada saat ini memegang status sebagai negara dengan diaspora terbesar dengan jumlah 17,9 juta jiwa yang tersebar di berbagai negara di dunia. Angka ini berbanding jauh dengan diaspora Meksiko, Rusia, dan Tiongkok yang hanya mencapai 11 sampai 13 juta jiwa yang tersebar di berbagai negara di dunia. Adanya sebaran yang luas dan angkanya yang besar ini, India melihat potensi penting yang dimiliki oleh diaspora dalam mendukung pembangunan negara India sebagai negara rising power. India melihat bagaimana diaspora memiliki potensi tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pembangunan ataupun terhadap dalam negeri India, tetapi juga akan berpotensi kepada objektif pencapaian politik ataupun kebijakan luar negeri yang diinginkan oleh India. Diaspora dalam konteks dalam negeri dapat berperan melalui donasi, remitansi, ataupun sumbangan-sumbangan lainnya. Melalui remitansi ini, diaspora menukarkan uangnya, yang mana hal ini akan memberikan uh, menyumbang besar pada cadangan devisa negara. Dan pada konteks kebijakan luar negeri, diaspora juga dapat berperan melalui representasi India di negara lain yang akan secara efektif mempromosikan negara India, yang dimana hal ini dilakukan untuk tetap menghubungkan India dengan negara-negara di dunia lainnya. Salah satunya kekuatan-kekuatan besar yang ada saat ini. Selanjutnya, Narendra Modi dalam pelibatan diaspora. Setelah India melihat bagaimana potensi peran yang dimiliki oleh diaspora, Modi secara lebih besar lebih jelas tentang bagaimana diaspora hadir sebagai potensi yang akan mendukung pembangunan hingga kebijakan luar negeri India. India di bawah kepemimpinan Modi memanfaatkan kehadiran diaspora dalam penggunaan proyeksi soft power pada politik luar negeri India. Melalui kemampuan dan privilege yang dimiliki diaspora, Modi mencoba menjadikan India sebagai aset penting dalam pembangunan dan politik luar negerinya. Sebagai Perdana Menteri, Modi melakukan kunjungan hingga berpidato kepada diaspora India untuk tetap terhubung dan kembali ke tanah airnya, sekaligus tentu berkontribusi bagi tanah air mereka. Tindakan ini menjadi bukti langkah serius Modi sebagai Perdana Menteri untuk terhubung dengan diaspora. Selanjutnya, Modi juga telah membentuk berbagai inisiasi, kebijakan, program, hingga membentuk institusi khusus yang ditujukan untuk menghubungkan India dengan diaspora. Melalui inisiasi kebijakan seperti adanya tindakan yang dilakukan oleh Modi ketika melakukan kunjungan ke berbagai negara di dunia yang dilakukan sejak awal masa pemerintahannya, yaitu tahun 2014 ketika Modi melakukan kunjungan ke negara
Amerika Serikat, Kanada, dan juga Australia di tahun yang sama. Dan di kunjungan tersebut juga Modi secara langsung menemui diaspora yang begitu banyaknya di tiga negara tersebut. Tidak hanya pada awal tahunnya, Modi secara rutin setiap tahunnya melakukan kunjungan-kunjungan kenegaraan yang diikuti oleh kunjungan pertemuan dengan diaspora India di negara tersebut. Adanya hal ini telah mendapat respon positif dari diaspora-diaspora India yang ada di berbagai negara di dunia, salah satunya di Amerika Serikat. Pada tahun 2014 ketika pertama kali Modi melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, pada saat itu hanya dihadiri oleh 20.000 diaspora India. Tapi ketika tahun 2024, Modi melakukan kunjungan untuk ketiga kalinya ke Amerika Serikat dan menemui diaspora untuk ketiga kalinya. Kehadiran Modi disambut hingga mencapai 50.000 diaspora India di Amerika Serikat. Adanya peningkatan angka yang signifikan ini telah menunjukkan bagaimana kehadiran Modi sangat diapresiasi oleh diaspora India. Terkait kebijakan, dalam perjalanannya Modi telah membentuk berbagai kebijakan-kebijakan yang secara efektif ditujukan untuk diaspora India melalui kebijakan-kebijakan seperti aturan, skema perlindungan, hingga hingga kebijakan pembentukan satu kartu yang mengintegrasikan dua jenis diaspora. Jika sebelumnya ada person of Indian origins dan overseas of citizen India, yang dimana dua hal ini merupakan dua jenis diaspora India yang berbeda dengan dua status yang berbeda, pada masa pemerintahan Modi berupaya untuk menyatukan dua status diaspora India ini kepada satu kartu, yang mana semua diaspora India tidak tidak terkecuali dari berbagai status apapun memiliki aksesibilitas yang sama dan satu keluarga besar sebagai diaspora India yang terhubung dengan negara asalnya yaitu India. Modi membentuk kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan para diaspora India untuk kembali kepada tanah airnya, untuk kembali terhubung dengan negara India, yang diharapkan akan menciptakan kontribusi nyata dari diaspora India kepada negara India. Selain itu, Modi juga membentuk skema-skema perlindungan, skema pelatihan, hingga skema-skema seperti skema pendidikan yang memberikan kesempatan kepada diaspora India untuk belajar ke luar negeri, begitu pun dengan diaspora India untuk belajar kepada negara India, untuk lebih memahami tentang apa yang dimiliki oleh India sebagai negara rising power. Selanjutnya, Modi juga pada masa pemerintahan juga membentuk program-program yang secara efektif memiliki output yang masing-masing. Hingga pada saat ini, terdapat begitu banyak program, mulai dari Make in India, No India Programs, Trace Study Routes, dan berbagai hal lainnya, yang mana setiap program memiliki tujuan masing-masing. Ketika Make in India adalah tujuannya untuk menarik investasi kekayaan yang dimiliki oleh diaspora. Melalui Make in India ini, Modi berharap dapat menjadi jalur istimewa ataupun jalur yang lebih jelas bagi diaspora India untuk yang mau berinvestasi atau mau berkontribusi kepada negara asalnya India. Selanjutnya juga ada No India Programs yang merupakan program pengenalan India sebagai negara rising power kepada pemuda-pemuda diaspora India, yang dimana selama 3 minggu diaspora India akan diberikan kesempatan ataupun beasiswa untuk datang ke India untuk lebih mengenal tentang apa yang menjadi potensi yang dimiliki oleh diaspora dan apa yang sudah dilakukan India sebagai negara rising power untuk membangun negaranya. Dan terakhir juga terdapat Tracing Roots, yang dimana Tracing Roots program ini memberikan kesempatan kepada diaspora India untuk melakukan penelitian ataupun melakukan pencarian tentang nenek moyang, nama ataupun garis keturunan yang ada pada diaspora India tersebut. Dan selanjutnya juga terdapat pembentukan institusi khusus yang dilakukan oleh Modi. Jadi pada tahun 2015, setahun setelah pelantikan, Modi membentuk langkah besar ketika menggabungkan dua institusi besar, yaitu institusi Ministry of External Affairs dengan Ministry of Overseas Indian Affairs. Dua kementerian ini digabungkan menjadi satu institusi khusus yang di bawah Kementerian Luar Negeri India, yang mana kebijakan ini telah memberikan satu pintu kepada diaspora India selama ini terbelah menjadi dua. Satu adalah Kementerian Khusus Diaspora dan satu lagi Kementerian Luar Negeri. Selama ini dua kementerian ini berjalan efektif, akan tetapi sering terjadi adanya tumpang tindih pekerjaan. Dengan adanya keputusan Modi ini telah memberikan satu pintu jelas kepada diaspora India untuk lebih berkomunikasi kepada uh, negara asalnya India. Dan selain itu juga adanya peletakan divisi dan institusi ini di bawah Kementerian Luar Negeri telah memberikan kekuatan diplomatik bagi diaspora India untuk terhubung dengan negara asalnya. Dan terakhir, Modi pada masa pemerintahannya juga melakukan meresmikan suatu tempat khusus yang bernama Pravasi Bhartiya Kandra, yang dimana tempat tersebut adalah Diaspora Center yang terletak di India.
Adanya diaspora center ini sebagai bentuk penghargaan ataupun penghargaan kepada diaspora India atas kontribusi dan kehadirannya bagi negara asal India. Dan terakhir, kita akan masuk kepada bab 4, yaitu analisis strategi diplomasi diaspora dalam mendukung kepentingan nasional India pada masa pemerintahan Narendra Modi. Melalui kerangka konsep yang ditulis oleh Kishan Esranda tadi, disebutkan bahwa terdapat 4 komposisi utama tentang bagaimana suatu negara melakukan diplomasi diaspora. Yaitu yang pertama, yaitu kebijakan diaspora, didefinisikan sebagai upaya negara asal untuk melibatkan komunitas diasporanya baik melalui strategi yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Sebagai Perdana Menteri, Modi seringkali mengunjungi diaspora India ketika melakukan kunjungan kenegaraan. Adanya hal ini telah menunjukkan bagaimana Modi sebagai Perdana Menteri melakukan kebijakan diaspora atau melalui tindakan diaspora engagement yang tidak struktur. Kunjungan ini tidak hanya sebentuk kunjungan saja, tetapi Modi seringkali memanfaatkan dan memaksimalkan saat kunjungan ini untuk menyampaikan pidatonya tentang visi negara India di bawah pemerintahannya kepada diaspora India yang diharapkan hal ini akan menarik simpati dan perhatian diaspora India untuk kembali kepada negara untuk kembali berkontribusi kepada negara asalnya. Selain itu, seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat juga Modi yang memperlakukan skema kebijakan yang memudahkan interaksi antara pemerintah India dengan diaspora India, seperti pembentukan satu kartu yang menggabungkan dua status diaspora India, pembentukan pembentukan eh, skema-skema yang memberikan kesempatan diaspora India untuk kembali ke tanah airnya melalui program-program pendidikan, melalui skema-skema perlindungan maupun skema aksesibilitas yang memudahkan diaspora India. Dan terakhir, kebijakan diaspora India juga terlihat dari adanya pembentukan tempat khusus diaspora center yang mana hal ini menjadi bentuk nyata dari adanya penghargaan kepada diaspora India sebagai atas kontribusinya selama ini kepada negara India. Adanya kebijakan-kebijakan diaspora ini telah menunjukkan bagaimana Modi dan jajarannya dan melalui kebijakannya secara serius menunjukkan ada tindakan upaya kebijakan diaspora yang disampaikan oleh Kishan Esrona. Selanjutnya, membangun hubungan finansial. Salah satu agenda utama masa pemerintahan Modi adalah menjadikan diaspora sebagai pusat perjalanan pembangunan India. Sebagai negara dengan diaspora terbesar di dunia, India memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan banyak pendapatan dari remitansi atau nilai tukar mata uang. Melalui remitansi, diaspora India akan sangat berperan besar dalam menyumbang dan menambah devisa negara asalnya yaitu India melalui penukaran mata uang dengan menggunakan kekayaan yang mereka dapatkan di negara lain di negara India. Hal ini disampaikan secara jelas oleh Modi dengan mengajak diaspora-diaspora India untuk menghabiskan dan memanfaatkan kekayaan yang mereka miliki di negara India. Yang mana Modi melihat hal ini akan berkontribusi pada perekonomian India melalui remitansi. Selanjutnya, Modi juga memiliki visi untuk membangun untuk membangun kota-kota yang menjadi pusat teknologi informasi di India. Adanya pusat teknologi informasi ini tidak hanya pada teknologi informasi saja, karena tujuan utama terbentuknya pusat ini adalah untuk menarik kekayaan-kekayaan diaspora India untuk mau berinvestasi di India dalam memajukan negara mereka melalui teknologi informasi. Selain itu, Modi juga membentuk kebijakan yang memberikan kelonggaran terkait foreign direct investment kepada diaspora India untuk lebih memudahkan mereka dalam melakukan investasi di negara India. Tidak seperti masyarakat asing lainnya, diaspora India memiliki keistimewaan untuk melakukan investasi melalui jalur khusus di India. Selain itu, Modi juga membentuk program-program yang ditujukan kepada diaspora India untuk menginvestasikan dan menggunakan kekayaannya untuk membangun India melalui jalan yang lebih jelas seperti yang saya sebutkan tadi, ada Make in India yang di mana Make in India memberikan kesempatan kepada diaspora India untuk menginvestasikan uangnya kepada negara India melalui program ini. Selanjutnya, komposisi ketiga yaitu ikatan politik diaspora. Pada tahun 2015, Modi membentuk langkah besar dengan menggabungkan dua kementerian yang mengurusi diaspora yaitu Ministry of Overseas Indian Affairs dan Ministry of External Affairs dengan membentuk institusi khusus diaspora baru bernama Division of Overseas Indian Affairs. Adanya penggabungan ini telah memberikan babak baru tentang pengelolaan diaspora yang di bawah pemerintahan Modi. Yang selama ini telah terjadi banyak tumpang tindih pekerjaan antara dua kementerian tersebut. Dan penggabungan tersebut juga akan memberikan kemudahan kepada diaspora India untuk berinteraksi dengan pemerintah India dengan ada sistem satu pintu ini. Adanya penggabungan ini juga akan memberikan kekuatan diplomatik kepada urusan diaspora hingga sudah terdapatnya institusi lainnya yang sudah ada di Kementerian Luar Negeri India atau Ministry of External Affairs India yang akan mendukung visi Modi dalam pelibatan diaspora pada agenda politik luar negeri India. Dan terakhir, diplomasi publik melalui diaspora. Diaspora India memiliki potensi memberikan akses koneksi kepada tokoh politik tingkat tinggi hingga lobby pada India, telah memberikan peluang yang sangat besar bagi pemerintah India untuk
melibatkan diaspora dalam mencapai kepentingan nasional untuk mendapatkan tempat di sistem internasional. Kemampuan yang dimiliki diaspora akan mendukung kepentingan India sebagai negara rising power. Di mana diaspora juga dapat menjadi aktor yang akan mendukung penggunaan soft power dalam mengakomodasi kekuatan sistem internasional. Kemampuan yang dimiliki diaspora sangat memungkinkan bagi India untuk terhubung secara halus dengan berbagai negara di dunia, khususnya negara dengan kekuatan-kekuatan besar di dunia saat ini. Yang mana diaspora akan berperan sebagai lobby ataupun konektor ataupun penjembatan antara India dengan negara-negara tersebut. Melalui diaspora, potensi kerusakan hubungan bilateral akan sangat dapat dikurangi resikonya. Selain itu, kehadiran diaspora juga tidak terbatas pada lobby ataupun koneksinya. Tetapi kehadiran diaspora juga akan mendukung penggunaan soft power India ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan, kegiatan-kegiatan yang mengkomunikasikan objektif dari ataupun citra baik dari negara India ya kepada negara tempat tinggalnya yang berada di luar negara India. Yang mana hal ini, berbagai hal ini akan mendukung upaya akomodasi India dalam mengakomodasi kekuatan-kekuatan besar di sistem internasional. Selain itu, dalam konteks Modi, Modi seringkali melakukan pidato-pidato yang berintikan untuk mengajak diaspora India tentang peran kuatnya yang dimiliki oleh diaspora India dalam mendukung visi politik luar negerinya. Melalui pidatonya, Modi menyampaikan keseriusannya hingga pendapatnya tentang kehadiran diaspora India. Salah satu ya istilah yang sering digunakan oleh Modi adalah istilah Rashtradut yang merupakan yang dalam bahasa Indonesia atau Inggris adalah for informal ambassador. Secara gamblang, secara jelas, Modi mengatakan bahwa diaspora India merupakan duta besar informal India yang akan mempromosikan hingga mendukung visi politik luar negerinya. Jadi, diaspora tidak terbatas pada hanya orang India yang berada di luar negeri, akan tetapi Modi secara jelas mengatakan bahwa diaspora India merupakan duta besar informal yang memiliki peran lebih besar, peran diplomatis ataupun peran lobby yang akan mendukung kebijakan luar negeri India. Dan akhir kita akan masuk pada kelima, yaitu kesimpulan dasar. Simpulan. India merupakan negara rising power yang mengalami pertumbuhan ekonomi cepat sejak melakukan reformasi di tahun 1990-an. Yang mana hal ini telah menumbuhkan kepercayaan diri yang besar bagi negara India untuk mendapatkan tempat di sistem internasional dan mendapatkan pengakuan sebagai negara rising power. Tetapi, hal ini memberikan tantangan besar juga bagi negara India ketika mereka harus menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang sudah memiliki peran masing-masing dalam sistem internasional. Sehingga India diharuskan untuk membentuk langkah strategis yang tidak akan merusak hubungan-hubungan bilateral ataupun mengancam kekuatan-kekuatan global saat ini yang mana berpotensi akan merusak hubungan bilateral negara India dengan kekuatan besar saat ini. Sehingga India membentuk upaya akomodasi yang mana adanya upaya akomodasi ini berupaya untuk tetap terhubung dengan kekuatan-kekuatan besar dan negara-negara lainnya, akan tetapi tetap melanjutkan perannya sebagai negara rising power dalam mencapai kepentingan nasional untuk mendapatkan tempat di sistem internasional. Salah satu upaya akomodasi yang dilakukan oleh India adalah melalui strategi diplomasi publik dengan memproyeksikan soft power dan melibatkan diaspora. Melalui pelibatan diaspora, Modi melihat potensi besar tentang bagaimana kehadiran diaspora untuk berperan besar pada politik luar negerinya melalui penggunaan soft power yang dimiliki oleh India. Melalui strategi diplomasi publik, Modi membentuk skema yang secara komprehensif melibatkan diaspora baik di aspek politik, aspek ekonomi, dengan membentuk kebijakan yang akan mendukung objektivitas diplomasi publik India pada kebijakan luar negeri India. Adanya hal ini telah menunjukkan tentang bagaimana Modi secara serius melakukan pelibatan diaspora melalui berbagai cara yang komprehensif yang dilakukannya. Berdasarkan pemaparan uh, materi, berdasarkan pemaparan yang disampaikan peliti tadi, pendapat komposisi yang dijabarkan oleh Kishan Esrana telah dilakukan oleh Modi pada masa pemerintahan dari tahun 2014 dan sampai tahun 2023. Yang mana keempat komposisi tersebut adalah membuat kebijakan diaspora, membangun hubungan finansial, membangun ikatan politik, hingga melakukan diplomasi publik melalui diaspora. Keempatnya dilakukan oleh Modi pada masa pemerintahannya. Adanya hal ini dapat disimpulkan bahwa India pada masa pemerintahan Modi telah melakukan upaya diplomasi diaspora sesuai dengan yang dijabarkan oleh Kishan Esrana dalam jurnalnya yang berjudul Diaspora Diplomasi and Public Diplomacy. Dan terakhir yaitu saran dari penulis dalam penelitian selanjutnya adalah untuk melihat aspek kebijakan luar negeri yang dipengaruhi dari adanya upaya diplomasi diaspora yang dilakukan Modi sesuai dengan mekanisme yang disampaikan oleh Kishan Esrana tadi.
Sejak sejak dalam perusahaan politik kali ini lebih membahas tentang bagaimana kebijakan terbentuk sebagai melalui framework framing atau framework yang dibentuk oleh Kishan Esrana melalui 4 komposisi tadi. Untuk saran selanjutnya akan lebih baik ketika terdapat studi kasus secara spesifik yang akan membahas tentang dampak nyata dari kehadiran diplomasi diaspora di negara-negara lainnya melalui konsep studi kasus. Sekian presentasi dari saya. Eh, Maaf bila ada salah kata. Sekian dari Irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.